Saya cerita sama orang Dolby cerita gitu ya. Kalau Dolby nggak akan mengizinkan level suara berantakan, jadi mereka punya standar. Oh iya, setahu kan gitu, kita gitu kan. Iya, maksudnya kalau Dolby mereka seluruh dunia ada standar. Iya, Mereka yang menciptakan standar itu. Betul. Jadi untuk DTS untuk menang, mereka menjual itu bahwa mereka bisa lebih keras dari Dolby, gitu. Mas Yoyo, selamat datang di Kenduri Film Hari Dagu. Apa kabarnya, Mas? Kabar baik, Mas Hari. Lagi sibuk apa, Mas Yoyo? Ini film yang ke-2000 berapa, Mas? Sekarang? 2222. Ya. Angka baik, Mas. Kenapa, Mas? Angka baik, 2222. Enggak, Mas, biasa-biasa aja. Yang sibuk anak-anak aja. Ush, gila. Udah nggak aja sih, udah serem nih. Udah. Ya itu karena nggak ada bonusnya juga, Mas. Ngapain sih? Beneran nih boleh tayang nih. Boleh lah biar pada ini. Mas Yoyo, terakhir terbaru kemarin yang beredar filmnya Jumbo 10 juta penonton ya, Mas? Iya, takjub juga sih. Luar biasa. KKN 10 juta juga penonton. KKN itu bukan kita sih yang ngerjain kalau KKN. Kebetulan. Piala Citranya berapa, Mas? Enggak. Jangan gitu dong. Alhamdulillah aja. Aku melihat, Mas, waktu main ke Daksa sampai disumpel-sumpel, lemarinya nggak muat, Piala Citranya kebanyakan. Itu emang lemarinya mengapa aja, Mas, nggak bisa ditutup problemnya. 4 ada, Mas? Piala Citra. Ada 4. Udah 4 doang. 14 kali. 4 doang. Bohong. Iya. 8 ya? Enggak, 4. Saya tuh nyari di internet banyak, ada yang versi 8, 4, yang terbaru mungkin 8, Mas ya, lawan Piala Citra. Enggak. 4. Piala Maya berapa, Mas? 1. Merendah melulu. Oh, benar. Piala tuh nggak dipajekin loh, Mas. Iya. Benar, aku nggak ngitung sih, maksudnya emang yang ada wujudnya 1 kok. Film terbaik yang Mas Yoyo nggak pernah lupa secara sound apa, Mas? Wah, ini sensitif nih. Sensitif dong. Sensitif. Sebagai Mas Yoyo sebagai seneng gitu melihatnya. Ya ini aku baru kelar sama Yandi ngerjain film sorenya dia. Aku seneng banget sih sama proyeknya dia. Proyek-proyeknya Yandi karena dia care banget dengan itu semua gitu ya. Dan kebetulan memang syutingnya nggak di Indonesia, jadi soundnya bagus. Emang kalau udah syuting di Indonesia, apalagi di Jakarta, susah sih dibilang bagus ya. Karena emang pada dasarnya udah berisik banget Jakartanya. Oke. Itu timnya Mas Yoyo yang apa? Timnya Mas Yoyo yang ngerjain. Maksudnya? Soundnya. Finalnya sama saya, ya. Nggak, dalam pengertian sebelum ke maksudnya di luar dari areal pengerjaannya yang Mas Yoyo kerjain, film yang pernah Mas Yoyo nonton terus soundnya yang asik banget, yang bagus banget, film apa? Oh, film luar. Bebas. Apa film Indonesia kalau ada? Banyak sih, kayak sekarang yang terakhir yang lagi terakhir banget kan Warfare ya. Warfare itu buat saya oke sih sound desainnya secara ya untuk mewujudkan sensasi kita di tengah perang itu dapat banget sih kalau menurut saya. Kalau sound design secara keseluruhan, banyak sih, Mas. Salah satu. Susah. Maksudnya seperti halnya saya suka nonton ya. Maksudnya saya nonton nggak spesifik satu genre gitu. Saya nonton semua film, semua genre saya tonton. Musik juga gitu. Maksudnya iya, semua ada bagus di maksudnya gitu. Kalau film favorit aja deh, saya dari dulu paling suka film The Fifth Element-nya Luc Besson. Maksudnya itu yang kalau ditanya film favorit dari dulu saya nonton berkali-kali ya. Dari sisi sound apa dari sisi visual apa directly? Saya suka filmnya sih, maksudnya ya berarti semuanya ya. Benar. Maksudnya di era itu untuk mencapai itu dan sampai sekarang ditonton masih enak buat saya.
Itu pas dia kejatuhan si Lula ya itu ya. Taksinya tuh dikejar sama polisi-polisi, terus musiknya tuh musik semacam Nusrat Fateh Ali Khan gitu ya. Nusrat Pakistan. Wah, itu asik banget, nikmat banget nontonnya. Iya, dan yang ajaibnya sampai sekarang masih oke gitu, nggak kelihatan kuno gitu kan. Iya. Maksudnya kayak Blade Runner yang lama aja kita bisa bilang kuno gitu kan. Iya. Ya, ini dia tetap kelihatannya tetap. Iya. Apalagi nonton di bioskop kan. Waduh, nikmat banget. Di home theater sendiri lah. Iya, tentu harus ada juga. Sekarang udah nggak ada soalnya. Oh iya. Dulu gitu. maksudnya saya terkesan banget itu. Nah, tadi Mas Yoyo bilang kalau ngerjain di Indonesia sound tuh susah bagus, dan Mas Yoyo bilang Jakarta udah berisik. Apa sih Mas penyebabnya sehingga level, banyak orang bilang ya, bukan saya, banyak yang bilang kalau level sound Hollywood tuh susah dikejar sama Indonesia, atau belum sampai selevel. Ya, ini juga yang selalu kita coba ingetin kalau ke produser-produser luar ya, misalnya kayak OTT itu kan produsernya kebanyakan ya artinya mereka dari luar gitu, kayak Netflix, kayak Disney gitu kan, mereka dari luar, ekspektasinya bikin film di Indonesia, ekspektasi soundnya seperti mereka gitu. Saya bilang dari jauh. Itu ini yang harus kalian pahamin gitu, bahwa Indonesia nggak seperti itu, sebegitu berisiknya. Dia berisik traffic, dia berisik ada masjid di mana-mana, dan orang-orangnya juga berisik gitu. Saya bilang. Jadi emang beda banget sih, emang secara kultural kita juga udah beda. Jadi kalau bikin film Indonesia ya harus ada toleransinya gitu, maksudnya nggak bisa se-quiet itu, karena pada realnya juga kita nggak pernah ada satu momen di kota gitu yang quiet, kan kita di keluar rumah aja berisik kok. Tapi memang maksud saya gini Mas, maksud saya secara teknis ya, bukan secara konten ya. Maksudnya kalau secara konten kan memang ketika dia buat Indonesia selayaknya pinggiran kota di Amerika, di komplek-komplek itu tentunya nggak kepikiran gitu dibikin gitu. Tapi ketika misalnya kita contoh ngomongin Gandhi dibuat gitu ya di sana gitu kan, memang kotanya tahu sendiri dah, New Delhi kayak apa gitu ya, Chennai gitu ya, meribeni gitu. Tapi dia memang membuat Attenborough gitu, membuat film ya mengenai orang sana dan di sana, dan secara awam saya fine aja gitu ngedenger itunya, dan puitisnya juga dapat, kolosalnya apalagi gitu. Maksudnya bukan dari sisi itunya Mas, sisi di mana penataan desain sound itu misalnya bisa nggak sih sebaik Richard Attenborough bikin Gandhi gitu, at least itu aja. Gini, maksudnya kembali lagi ke ekspektasinya gitu. Kalau ekspektasi seperti natural Jakarta yang berisik kayak bawah segala macam, ya bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau memang dia mau dapat yang hening, yang benar-benar clean, ya otomatis kita pada waktu proses rekaman kan kita harus dapat suara yang clean banget gitu. Maksudnya yang ya artinya nomor satu yang saya selalu wanti-wanti ke produser adalah pemilihan lokasi gitu. Jadi ya ada toleransinya, kalau mau dapat suara yang bening ya otomatis cari lokasinya yang bening, tapi jangan maksain sesuatu yang jelek menjadi baik gitu. Bening maksudnya tuh saat recording di lokasi dengan direct sound, lalu dimasukkan ke dapur studio gitu ya Mas ya. Jadi produser expect-nya sebening kaca suara itu ya. Iya. Nggak, artinya gini, ada toleransi sekali lagi. Maksudnya kalau sekadar noise kayak noise AC, noise yang konstan itu kita bisa buang. Gema ruangan kita bisa buang. Tapi kalau kayak motor lewat sekali-sekali itu kan nggak sesuatu yang bergerak gitu ya. Itu noise yang nggak stabil itu nggak bisa, apalagi kalau banyak gitu kan. Ya kayak gitu sih Mas, lebih ke pemahaman juga. Kadang sutradara juga suka ngeyel juga kan, suka belain visualnya, lokasinya oke nih, visualnya oke gitu, tapi ya soundnya gimana gitu.
kayak apa dulu filmnya Julia Robert yang di Bali, Eat Pray Love. Eat Pray Love aja mereka lokasinya Bali loh. Bali itu sepi kan. Itu aja mereka diisolasi satu kelurahan gitu. Maksudnya dalam arti untuk menghindari bunyi satu pun gitu. itu aja mereka ada zona yang di bloknya gitu. Gimana. Maksudnya gini, kalaupun di Jakarta boleh, tapi ya tetap di lokasi yang agak di dalam lah, kayak di sini mungkin di perumahan ini masih oke gitu ya. Oh, ngomong-ngomong, Rudy di sini, Teddy di sana, Niko Lasaputra kemarin bikin ADC di sebelah. Oh ya, itu Mas Yoyo benar berarti ini lokasi udah. Iya. Oke Mas, itu kan kita ngomongin dalam tahap sound recording ya, dialog gitu ya. Tapi maksud saya ketika sound itu jadi satu gitu Mas, dan digarap di sebuah studio mix gitu, sampai final mix gitu. Itu kadang-kadang orang kita sendiri kadang-kadang ngomong masih, wah susah deh ngejar Hollywood deh. Kenapa sih Mas? Definisi apanya dulu, tapi nih susahnya secara apa? Kalau clarity dialog sih sebenarnya bisa di-achieve gitu. Okay. Kayak aku ngerasa ada beberapa film yang sudah cukup bisa achieve secara kualitas dialog ya. Oke. Artinya kalau lokasinya benar, sekali lagi micingnya benar, tekniknya benar gitu ya, pemainnya benar juga, bisa kok. Maksudnya mendapatkan itu konstan yang dialog yang se-crispy itu gitu. Cuma memang sekali lagi karakter suara manusia Indonesia nggak sengebas bule ya. Iya. Itu emang dari sumber suaranya juga. Memang waktu itu saya pernah ada satu kasus kita iklan ya, kita dubbing orang bule dengan mic yang sama, suaranya langsung ternyata emang source-nya gitu. Kita pengen dapetin suara ngebass, dapet suara yang bright gitu. Kok kita EQ segala macam nggak dapet, begitu orang bule ngomong langsung jadi gitu. Tempe sama keju emang beda. Emang artinya mic Tape itu sama keju beda. ya, tapi bisa jadi mic itu emang di dan miking ya, teknik miking. Enggak sih, mic itu kayaknya emang udah didesain untuk bule gitu, karena mungkin kita harus bikin mic sendiri. Bikinan Cina kalau gitu. Anyway. Iya gitu Mas. Enggak Mas, maksud saya tadi achievement yang saya mau nanya tadi di tengah-tengah itu Foxtrot sama Mas kan? Foxtrot enggak di sana. Cuman additional mixing, additional dubbing ya? Bukan, Foxtrot enggak, Foxtrot totally enggak di kita sama sekali. Sebab aku tuh waktu lagi mau ke Mas Yoyo ngomongin film ada project itu, so ada yang antri, satu filosofi kopi, satu Foxtrot di ruang tamunya Mas Yoyo. Mungkin masih nego kali. Mungkin EDR aja sih. EDR ya. EDR. Oke. Saya lupa itu. Nah kalau ada orang nanya gini Mas, gimana sih caranya gue bikin supaya achieve selevel sama Hollywood suara di film gue itu, Mas Yoyo bisa kasih tips nggak gimana? Apanya nih makanya? Seluruhannya. Iya maksudnya apanya? Hollywood itu apanya gitu? Nah, mereka kan image Hollywood tuh ketika nonton di bioskop mainstream gitu ya, mereka diposisikan nonton udah dengan misalnya gini Mas, film itu dimatiin suaranya, itu ngamuk pasti komplainnya sampai segitu ya Mas. Saking saya pikir ya, akhirnya saya pikir peran suara itu jangan-jangan 60% dari gambarnya Mas. Atau dibalik sih Mas sebenarnya, mungkin tolak ukurnya dibalik, misalnya kalau kita matiin gambar, kita merem gitu ya, kita bisa mengerti ceritanya. Iya, exactly begitu. Nah itu sebenarnya itu banyak yang bisa tercapai di kita kok. Maksudnya yang sudah dicapai. Okay. Maksudnya di luar clarity, di luar
balance secara keseluruhan Ya, gitu ya. setelah itu terjadilah. Continuity segala macam itu Iya. sebenarnya menurut saya udah banyak yang terjadi. Tinggal kembali lagi ke kebutuhan desain suara itu kan nggak balik lagi ke kebutuhan ceritanya. Maksudnya si sutradara ini menyiapkan desain suara nggak gitu. Nah ini yang sering orang lupa gitu ya, banyak yang belum paham juga bahwa sound design itu harus dimulai dari skrip, Mas. Jadi semua itu harus di-planting dari awal. Jadi mau ada suara-suara misalnya di luar suara yang natural, yang standar, misalnya ada suara yang menjadi hiasan, menjadi key elemen gitu, misalnya selalu ada bunyi misalnya rumah itu di pinggir sungai, artinya itu udah harus ada di skrip gitu, jangan jadinya begitu kreator membuat adegan juga udah ada mungkin ada shot ke situ, udah ada ceritanya di dalam cerita storyline-nya udah ada gambarnya. Soalnya nggak bisa kita dikasih shot tiba-tiba tambahin dong suara sungai tapi nggak ada shot sungainya, tambahin shot kereta lewat tapi nggak ada kereta lewat, kan susah ya. Maksudnya kadang ya kita harus ada planting itu dari awal gitu. Nah vocabulary sound design di sutradara itu juga tergantung dari jam terbang sutradara ya, Mas. Maksudnya makin dia banyak bikin film, makin dia banyak nonton referensi gitu, nah dia mulai planting baru kita bisa support itu. Kalau itu nggak ada, kita nggak bisa ngarang, kita mau ngasih suara-suara yang ngayal gitu malah jadi nggak ngeblend sama ceritanya. Itu yang berbahaya sih kalau menurut saya. Berarti ketika Mas Yoyo ngomongin ngeblend dengan cerita, memang support sound design itu adalah yang memang secara proporsi mensupport film itu ya, Bos ya. Iya. Enggak yang tadi Mas Yoyo bilang mengada-ada, ngarang gitu. Dengan sebuah teknis yang maksud saya rapih kali ya. Oh, ini ada backgroundnya, ada ambience-nya, sound film apa namanya? Betul Mas kalau ngerekam volley-nya juga proper gitu. Iya, maksudnya harus ada alasannya dulu untuk diceritain itu. Kalau nggak mungkin kita nambahin sesuatu yang nggak ada konteksnya gitu. Sedikit nih Mas, ngomongin volley tadi. Ketika kita nonton film-film yang sangat menghibur gitu ya, kadang ada suara yang dilebihkan, tapi kita nerimo-nerimo aja. Misalnya, ya Mas Yo bisa bayangin lah ada si itu ngituin panah, terus ada suara jep-jep yang sebenarnya di kenyataannya nggak gitu-gitu amat kali suaranya, terus nyabutnya sweet shit gitu. Menurut Mas Yoyo gimana? Iya, benar, maksudnya setelah ada konteksnya kita bisa bikin kan film mau selebay apa gitu kan. Kalau saya sih kita menyebutnya levelnya lebay, mau selebay apa film. Kayak fighting aja gitu ya. Fighting itu banyak levelnya, mau gaya yang apa real, nih, mau yang real, lebay, mau gaya kayak Jason Bourne yang kulit to kulit, atau mau yang kayak Hong Kong yang itu di antara itu banyak grade-nya, maksudnya itu yang harus kita exercise gitu, maksudnya kita baca sutradara maunya gimana gitu. Di film ada gitunya, jadi even kayak emphasize aja kayak misalnya boom gitu aja kan nggak semua sutradara mau yang kenceng yang boom gitu kan, nggak semua sutradara mau ya, jadi emang ada grade-nya juga gitu. Iya. Nah itu Mas ngomongin low frekuensi gitu ya. Kalau saya ya merasakan ya nggak awal dulu ketika nonton dari kecil enggak, tapi kadang-kadang merasakan waktu udah umur selepas kuliah lah. Kayak filmnya Michael Bay gitu ya, Black Hammer gitu ya. Jerry Bruckheimer. Itu begitu semua nggak ada suara gitu, itu ternyata Mas mesti ada tuh gitu di bioskop ya. Kalau di bioskop, kalau di TV rumah udah pasti nggak kelihatan gitu.
Nah itu tujuannya apa sih, Mas? Ya semua ada stickisnya ya, maksudnya vibration itu, ya maksudnya suara ini vibration, jadi kadang kita kalau ada sesuatu yang dark, sesuatu yang bad things going to happen itu kan referensinya adalah low frekuensi gitu ya. Jadi ya seperti halnya kalau di warna kan kalau merah artinya marah gitu kan, hijau peaceful, pink romantic gitu, sama suara juga seperti itu. Jadi ada frekuensi yang mengidentifikasi moodnya, tensionnya gitu. Jadi kalau kita bikin kayak hujan gitu kan, ada hujan romantis, ada hujan chaos gitu kan. Mau seadegan suara misalnya setrafik apapun, kalau kita mau bikin adegannya romantis, hujannya bunyinya ya cuman seperti itu gitu Mas. Begitu kita mau bikin chaos, walaupun hujannya secara visual biasa aja, kita bisa bikin heboh gitu. Ya, itu kita bisa naik turunin tensi dari suara itu sih. Jadi baik frekuensi, level gitu ya. Nah, di suara juga, di low frekuensi juga gitu. Jadi ya kayak dinosaurus mau datang kan kedengaran getarannya dulu aja, nggak usah harus ada visualnya dulu, udah diwakilin dengan sound aja dulu, gitu kan udah. Terus dia jauh, wah itu mungkin ngeri duluan suaranya udah, gertak sambal duluan tuh suaranya. Nah kalau horor kita suruh kasih suara duluan, mau suara apa lagi nih ya? Filmnya udah banyak banget horornya. Langsung jeng gitu. Jump scare itu apa perlu dengan bentuk identik dengan efek dan genjrengan hentaman sabetan suara, Mas? Selera lagi Mas. Itu balik lagi selera sih. Maksud saya gini. Horor itu nggak horor itu nggak selamanya harus sintetik kan, suaranya nggak usah harus dari kita, maksudnya dari suara yang didesain, bisa jadi kayak bukan Quiet Place sih, apa sih, saya tuh selalu lupa deh itu film horor yang dia buta tuh, yang ada anak-anak masuk ke rumah orang buta, apa sih judulnya? Oh iya. Ya buat produsernya Sam Raimi sih, gue lupa tuh. Itu saya suka banget Pak, itu maksud saya. Kalau yang bapak-bapak sih ya. Iya, bikin film horor tuh nggak usah harus yang aneh-aneh, gitu aja udah serem banget maksudnya kan. Don't Breathe. Ya betul, Don't Breathe. Itu dibanding Quiet Place saya lebih suka itu, Don't Breathe. Maksudnya itu lebih tense, nggak perlu gujreng-gujreng terlalu rame gitu ya. Saya juga begitu Mas. Semakin simple, satu tempat, satu ini, tapi tensinya tinggi dari pengenalan sebentar, habis itu, itu asik banget film ini. Iya, makanya nggak usah harus. Ya, dan relate sama kehidupan lebih deket ya. Tapi balik lagi selera sih, maksudnya selera penontonnya juga. Mungkin penonton senang yang kalau level belum merah, belum happy gitu kan. Merah tuh apanya, ginian ya? Meternya. Ada produser sutradara yang gitu mintanya, belum merah nih. Gitu saya jadi inget Mas, di Chennai waktu grading apa namanya, dulu kalau nggak salah Dikejar Setan ya. Itu saya diajak ke bioskop Mas. Jadi bioskop yang laris itu, semua bioskop laris sih memang di sana. Tapi bioskop yang laris, yang terlaris itu pertama ada DTS-nya. Jadi di bioskop tuh ada tulisan DTS baru. Oh gitu ya, karena itu lambang dari highest pencapaian audio yang menggelegar gitu ya, bisa menggelegar. Bukan detail ya, menggelegar. Betul. Nah, penasaran Mas, kayak apa sih filmnya yang ditonton dia dengan paduan DTS lagi? Saya masuk Mas bioskop itu. Belum lagi diputar filmnya, saya udah shock juga yang kedua. Apa Mas? Itu di luar layar ada speaker segede peti kemas gitu masih tempelin. Bener-bener ditaruh di depan layar, di samping, di tengah. Sepeti kemas itu speaker Mas segede itu.
Itu, waduh, ini, oh iya itu, mereka seneng kalau kelihatan gitu sosoknya. Oh, jadi speakernya harus kelihatan. Harus kelihatan. Oke. Dan segede-gede bagong peti gemas. Itu Ya, saya lah. tahu banget sih itu ceritanya. Jadi yang cerita zaman kita memang kita Iya, dulu sering. Terus ada juga. Nasib kita kan emang kita masih dulu terbang ke Chennai. Itu saya diceritain orang Dolby. Jadi Iya. saya cerita sama orang Dolby cerita gitu ya. Kalau Dolby nggak akan mengizinkan level suara berantakan. Jadi mereka punya standar. Oh iya, setahu kan gitu, kita gitu kan. Iya, maksudnya kalau Dolby mereka seluruh dunia ada standar. Iya, mereka yang menciptakan standar itu. Betul. Jadi untuk DTS untuk menang, mereka menjual itu bahwa mereka bisa lebih keras dari Dolby gitu. Oh, DTS tuh grupnya Sony kalau nggak salah ya? Enggak, sendiri. DTS itu sendiri ya. Ya pada waktu itu di luar Dolby ya? Pada waktu itu 3 kan, Dolby, DTS sama Sony SDDS. Sekarang DTS jadi Dataset namanya. Masih ada Mas, masih ada. Nah itu yang membuat mereka di seluruh dunia kan kalah sama Dolby gitu. Tapi di India mereka menang karena mereka tidak membatasi gitu. Jadi mereka boleh full. Ya jadi kelebihannya adalah kalau secara teknis DTS pada waktu itu kan dia jalan dari CD-ROM terpisah ya. Kalau Dolby kan digambar di negatifnya kan. Di print to film kan. Dia CD pisah. Dia terpisah. Jadi di seluler hanya ada time code-nya. Jadi ada mesin CD-ROM-nya membaca. Jadi datanya uncompressed Mas. Makanya kualitasnya secara teknis lebih baik, cuman secara level tidak bertanggung jawab. Itu seru sih. Nggak sampai pecah tapi kan, saya juga itu, tapi nggak tahu. Bilang nggak pecah sih. Tapi merah ya, pasti merah. Merahnya mentok gitu. Saya pernah waktu itu saya minta orang-orang Chennai, lihat dong kerjaan India kamu, proyek film India, disetelin gitu. Waduh, pertamanya musik dulu. Ini nanti dialognya gimana? Dialognya di atas atasnya. Wah, jadi musik udah kenceng, dialognya di atas merah itu. Ambience-nya juga gitu. Efeknya gimana kalau ambience udah segitu? Iya, maksudnya musiknya kenceng nggak boleh turun, ambience-nya di atas. Jadi bayangin jangkrik di atas itu. Aduh, saya bilang nggak kuat deh. Ini mesinnya gimana? Kalian pakai earplug? Enggak. Wah, saya bilang gimana? Tapi 5.1 juga gila ya. Gila sih saya bilang. Sinting. Level. Jangan-jangan itu subwoofernya Mas, yang gede itu. Iya bisa jadi. Sinting ya. Ya tapi itu. Ya, di sini pun nggak jalan nggak. Pertanyaannya kenapa orang India suka yang sangat lebay ya? Dari jam penayangan 3 jam, dari nangisnya harus nangis, makanya kita istilahkan nangis Bombay. Satu yang saya takjub dari mereka, ada film yang udah diputar puluhan tahun Mas. Masih. Jadi kayak musikal gitu. Jadi satu bioskop hanya menayangkan satu judul film dan mereka udah nayangin dari tahun 70-an film yang sama gitu. Jadi emang treatmentnya itu mereka seperti orang menonton ke lokasi itu seperti mungkin orang lain nonton musikal gitu. Jadi mereka datang ke situ untuk menikmati lagunya, joget-joget di dalam bioskopnya gitu. Wow. Jadi levelnya harus. Oh ya, satu lagi saya tanya, kenapa sih mixingnya harus sekencang itu? Supaya penontonnya diem. Iya. Kan mereka ributin. Mereka bising. Jadi kalau mixingnya normal, filmnya kalah sama mereka ngobrol. Jadi levelnya harus kencang. Seru itu cerita-cerita dari India. Kalau saya keluar dari Prasat Studio kan mau istirahat, mau makan. Ya deket Prasat, produser Pause ngajak jalan-jalan. Lihat jalan-jalan. Oh ini ada bioskop. Jadi di sana rupanya memang dunia film tuh berlapis Mas. Jadi misalnya di Prasat gitu ya, di Chennai, itu kayak subnya gitu. Jadi mereka ada sendiri bintang filmnya Mas, lokal, idolanya gitu. Mereka nyebutnya hero-nya gitu. Laki. Harus laki. Ini hero.
Terus kalau Mithun Chakraborty atau Amir Khan apa? Oh itu Tuhan katanya. Ini hero itu Tuhan. Kalau yang kelas nasional tuh udah Tuhan. Oh oke. Ini kan jam 3. Ini sekarang masih jam 12. Mereka kenapa ada di sini? Mereka udah nggak sabar menunggu fantasinya dia tiduran gitu. Maaf ya, maksudnya memang dari golongan masyarakat sosial yang kumuh ya gitu, yang dia kadang ngelihat produser kita nyamperin minta kerjaan, cuman minta dikasih makan aja gitu, nggak dikasih bayar nggak apa-apa gitu. Itu melihat sendiri aku dengan mata kepala. Jadi memang hidup mereka cukup pedih, Mas. Jadi mungkin orang bilang itu sebagai pelarian sejenak sangat mungkin gitu. Jadi 90% emang emosinya ditumpahkan ke nonton film. Luar biasa. Nah, ngomongin negara luar, Mas. Saya nonton Sixth Sense di Tokyo, Mas. Saya emang filmmaker, tapi kalau ngelihat kayak gitu ada kejutan orang liwat terus palanya gerowak gitu, kaget juga, Mas. Maksudnya jump scare-nya gayanya Night Shyamalan kan kalem-kalem menyebalkan gitu, Mas. Wah gitu. Mas, di Jepang, Mas, full 400 kursi lebih mungkin itu, lebar di Tokyo. Diem semua, Mas. Beda sama India, tertib, diem. My kata gue bilang. Memang lain lubuk, lain belalang ya. Luar biasa. Aku Indonesia sendiri menurut Mas Yoyo karakter penontonnya gimana sih? Beda-beda sih. Beda juga. Beda-beda, maksudku kalau menonton biasa mungkin kalem juga, diem gitu ya. Tapi kalau kita nonton premier kok berisik juga ya. Kalau pas di premier tuh ya mungkin ibaratnya satu geng gitu semuanya temenan gitu, jadi saling. Aku ngelihat kalau memang masyarakatnya lagi nonton komedi gampang berisik. Apalagi komedi yang buat mak-mak gitu ya. Itu gampang banget mereka ketawa yang sampai histeris, Mas. Tapi kalau horor ya cenderung udah tahan mereka ya dari yang wah gitu ya. Dari yang crowdnya beda-beda sih memang. Ya apalagi ya kalau mak-mak kan kadang selain berisik juga main handphonenya nggak udah-udah. Jadi silau tuh. Sekarang gini, Mas, kenapa penonton bisa main handphone saat nonton film, Mas? Apa filmnya kurang membuat daya tarik? Tuh kurang ada daya tarik atau justru juga soundnya nggak memberikan support yang lebih?